Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sedikit lah dari salah satu film yang berasal dari Filipina. Di mana film ini termasuk salah satu film kesukaan saya lah. Karena di dalam film ini diperankan oleh artis favorit saya juga gitu. Kalian pasti kenal juga lah dengan aktris yang satu ini. Iya, siapa coba yang nggak kenal dengan Alia Raimundo ini ya kan? Para pecinta film dari Pipa Max pasti udah kenal banget lah dengan cewek satu ini. Udahlah cantik, masih muda, terus aktingnya totalitas banget gitu. Ditambah lagi aset kue donat dan kue apemnya. Sangat memanjakan mata kita lah untuk menontonnya. Pokoknya kalian pun harus nonton juga lah. Saya jamin kalian pun bakalan dibuat sangat terpukau menonton film ini. Oke lah, daripada berlama-lama mending kita langsung saja lah ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan sepasang remaja yang bernama Lance dan Mayumi. Kedua pasangan ini sedang bolos dan berniat untuk bertanam benih di bawah air terjun yang terletak di belakang sekolah. Hoy! Ba't nakatulala ka dyan? Namun sayangnya Lance hanya menghayal dan ia disadarkan oleh sahabatnya bernama Brian. Ternyata Lance punya perasaan cinta kepada Mayumi, siswi yang baru saja pindah ke sekolah ini. Saat Lance sedang buang air kecil sembarangan, tiba-tiba saja Lance tidak menyadari bahwa ada Mayumi di sana. Ang weird mo talaga. Sa dinami-daming pwedeng lugar, dito ka pa talaga nagtsakol. Uy, hindi ah. Yan o. Ebidensya. Alasan Mayumi berada di tempat ini karena Mayumi sedang mencari tempat yang aman untuk nyebat. Tidak berapa lama, tiba saja seorang guru lewat. Saat dipergoki gurunya, Mayumi mengkambing hitamkan Lance agar ia tidak ketahuan merokok. Lance tidak tega melaporkan kesalahan Mayumi, sehingga ia terpaksa harus menerima hukuman yang diberikan oleh sang guru. Anong ginagawa niyo riyan? Wala po. Si Lance nakita ko nagjajakol. Uy, hindi ah. Hi, ma'am. Linisin yung mabuti yan, ha? Opo. Setelah itu Lance dan Brian membicarakan tentang Mayumi, wanita yang sangat penuh dengan teka-teki. Gadis itu sangat suka menyendiri dan ia tidak punya ponsel atau media sosial sama sekali. Tidak hanya itu saja, Brian juga mendengar bahwa Mayumi dipecat dari sekolah sebelumnya karena ia berani memukul gurunya di sekolah lamanya. Pada malam harinya, Brian yang sedang dimabuk cinta mengajak Lance untuk menemui pacarnya. Mereka berempat menikmati malam itu sambil minum-minum. Di saat cukup sudah terasa mabuk berat, Brian dan kekasihnya ingin lanjut mengeluarkan cairan kental di semak-semak. Di saat Brian sedang pergi bertanam kasih, Lance langsung digoda oleh teman pacar Brian yang sudah mabuk berat. Awalnya Lance berusaha menolak wanita itu, namun karena ia juga sudah mabuk berat, Lance membayangkan wanita itu berubah menjadi Mayumi. Karena iman yang setipis tisu, akhirnya dia di sini pun tenggelam dalam kenikmatan bermain kuda lumping. Keesokan harinya, Lance tidak bisa fokus belajar karena ia selalu terbayang dengan kue apem Mayumi. Di saat pelajaran selesai, Lance memberanikan diri untuk mengajak Mayumi mengerjakan tugas kelompok bersama. Karena memang masih murid baru dan tidak mempunyai teman, Mayumi menyetujui permintaan itu dan mereka sepakat untuk mengerjakannya di rumah Lance. Di sini ayah Lance sangat ramah dan ia sangat senang melihat Mayumi mengerjakan tugas bersama putranya. Tara, Mayumi. Tay, si Mayumi po pala, classmate ko. Hello po. Hi. Ang ganda mo pala. Thank you po. Di momen itu Lance dan Mayumi mulai mengobrol tentang pengalaman hidup masing-masing. Kemudian Lance mengungkapkan bahwa cita-citanya ingin menjadi dokter. Mayumi sangat mendukung Lance untuk mengejar cita-citanya. Namun gadis itu hanya terdiam
Di saat ditanya tentang cita-citanya, setelah selesai mengerjakan tugas kelompok mereka, Mayumi langsung mengajak Lens untuk bermain kuda lumping. Bagaikan dunia genjutsu yang menjadi kenyataan, Lens hanya bisa pasrah menerima kenikmatan yang diberikan Mayumi kepadanya. Gusto mo, simulan na natin yung experiment. Singkat cerita, saat mempresentasikan tugas mereka, Lens dan Mayumi mulai menunjukkan kedekatan hubungan mereka. Bahkan Mayumi juga berani mencipoknya di depan teman-teman kelasnya. Yan, chance. Lodi talaga kita, Master. Ina mo, paturo naman ang mga style mo dyan, boss. Di saat sepulang sekolah, kedua pasangan itu mampir di sebuah warung. Tanpa diduga, Mayumi diam-diam mencuri mainan balon air sabun dari warung itu. Di sini Lens memarahi Mayumi karena ia tidak suka pada orang yang suka mencuri. Mendengar omelan dari Lens, akhirnya Mayumi pergi meninggalkan Lens sendirian. Tepat di momen ini, Mayumi akhirnya curhat mengenai kehidupan keluarganya. Setelah ayahnya kabur meninggalkan keluarganya, ibu Mayumi menjadi pemabuk berat dan ia selalu bersikap kasar kepada putrinya. Hal itulah membuat Mayumi selalu mencari kesenangan di luar rumah sebagai pelarian seperti mencuri mainan di warung tadi. Lens yang sangat prihatin mendengar kisah hidup Mayumi karena terbawa suasana yang sangat mengharukan. Akhirnya mereka berdua pun menutup kesedihan itu dengan cara bercocok tanam sampai luber. Semenjak saat itu hubungan Lens dan Mayumi semakin dekat. Kedua pasangan itu sering menghabiskan waktu bermesraan di dalam hutan. Hingga pada suatu ketika, mereka berdua dipergoki warga saat sedang bercocok tanam. Akibat kejadian itu, Mayumi dilaporkan langsung kepada ibunya. Mulai saat inilah Lens bisa melihat secara langsung perlakuan kasar ibu Mayumi kepada putrinya. Gosip tentang Lens dan Mayumi yang ketahuan bercocok tanam langsung tersebar dengan cepat di sekolahan. Karena hal itu, untuk sementara waktu, pasangan itu akhirnya memilih untuk saling menjauh. Saat Mayumi sedang sebat, Brian tidak sengaja melihat gadis itu. Setelah mengobrol cukup panjang, ternyata Mayumi merasa sifat dan kelakuan Brian lebih cocok dengan dirinya. Hingga pada saat malam harinya, Brian dan Mayumi lanjut meminum sirup kurnia sambil berduaan. Di momen itu Mayumi mulai merasa mabuk berat. Mayumi mulai menggoda Brian hingga mereka berdua terbawa suasana bercocok tanam. Lens yang menyaksikan hal itu sangat marah kepada sahabatnya. Lens seketika langsung sangat merasa patah hati karena melihat wanita yang sangat dia cintai sedang bercocok tanam dengan sahabatnya sendiri. Tidak cukup itu saja, di sini Mayumi juga menganggap Lens hanya sekedar teman biasa saja. Wah, anjir lah, apa nggak double itu sakitnya? Udah lama lihat wanita yang dicintai malah bercocok tanam pula dengan orang lain. Ditambah lagi cuma hanya dianggap sebagai teman pula itu. Entahlah, pokoknya nggak kebayang lah itu gimana rasa sakitnya. Bukan double kill lagi namanya itu, udah triple kill ya kan? Oke lah, lanjut. Alam ko kayong gusto mo? Hindi ko na alam kung anong gusto. Keesokan harinya, Lens yang masih patah hati mendapat brosur beasiswa kedokteran dan surat dari Mayumi. Ternyata Mayumi memutuskan untuk kabur dari rumah dan menghilang entah kemana. Di akhir film diceritakan, beberapa tahun kemudian, Lens sudah berhasil menjadi seorang dokter dan pria itu masih saja terus memikirkan kebersamaannya dengan Mayumi.
Dan hingga pada akhirnya film pun tamat. Tumben kali ya kan, film dari Pipamex ini ada cerita yang bisa dicerna. Biasanya kalian tahu sendiri lah ya kan, film-film Pipamex ini sangat sulit dicerna dan fokusnya hanya sekedar bercocok tanam doang. Ya memang film ini juga sangat berfokus kepada bercocok tanam, tapi adalah sedikit cerita yang bisa menyentuh hati. Sedihnya ada, emosinya juga ada, bahkan tegangnya pun lebih banyak ini ya kan weh. Oke lah, itu aja lah ceritaku hari ini. Buat kalian yang sudah mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar aku bisa tambah semangat lagi membuat konten. Oke lah, sampai sini aja lah dulu pertemuan kita. Soalnya mau cari-cari konten lagi aku. Dadah geng.